Belakangan ini lagi rame banget. Obrolan soal DPR RI yang udah deal buat naikin insentif guru, jadi 5 juta per bulan. Kabar baik? Ya pastilah, gue juga seneng banget dengernya. Kesejahteraan tenaga pendidik kita emang udah saatnya dapat panggung dan apresiasi lebih. Tapi di tengah euforia ini, entah kenapa gue malah agak overthinking. Pertanyaan besarnya, apa beneran cuman dengan nyiram insentif gede? Masalah kualitas pendidikan kita otomatis beres gitu aja? Gue jadi relate sama apa yang pernah diomongin Prof. Bagus. Menurutnya, duit tambahan itu emang penting sebagai bensin motivasi. Yes, tapi peningkatan kualitas guru lewat berbagai pelatihan lanjutan, itu sifatnya udah harga mati. Nggak bisa ditawar. Realitanya sekarang, jujur aja, kita masih sering banget nemu gaya ngajar yang masuk kategori bare minimum. Ada istilah legend yang nyebutnya CTL. Alias catat tinggal lungo. Lo bayangin aja, anak-anak di kelas cuma dikasih tugas nyalin buku paket, sampai tangannya keriting, sementara gurunya ngilang entah kemana. Nggak ada diskusi, nggak ada pemantik pikiran, yang bikin murid merasa divalidasi atau tertantang. Kalau mindset dan habit ngajarnya masih sebatas rutinitas numpang lewat begini, mau insentif dinaikin sampai 10 juta pun, output di ruang kelas bakal tetap jalan di tempat. Coba deh kita tarik napas bentar, dan lihat contoh nyata yang lebih ironis di lapangan. Kita semua tahu, kurang pinter dan kurang terjamin apa sih? Guru-guru sekolah negeri itu, secara kualifikasi mereka rata-rata top tier, seleksinya ketat. Dan dari segi gaji pun jelas jauh lebih stabil. Serta lebih gede ketimbang guru-guru di yayasan swasta pada umumnya. Tapi paradoksnya, makin kesini, banyak banget SD negeri yang malah kekurangan murid. Padahal sekolahnya gratis, difasilitasi negara. Di sisi lain, sekolah swasta yang SPP-nya kadang bikin dompet orang tua ketar-ketir. Malah jadi rebutan sampai harus antri panjang. Dari sini aja kita udah bisa nangkep pesan tersiratnya. Orang tua zaman now itu berani bayar mahal karena mereka nyari experience dan kualitas pendidikan yang hidup. Mereka nyari guru-guru yang passionate, yang inovatif, yang nempatin murid sebagai manusia yang diajak berpikir. Dan care habis sama murid, bukan sekadar mesin fotokopi catatan. Jadi pada akhirnya, kebijakan ngasih insentif 5 juta ini emang langkah awal yang manis banget buat ngasih apresiasi finansial. Tapi kalau itu nggak dibarengin sama revolusi cara ngajar, dan komitmen buat terus upgrade kapasitas gurunya, kayaknya kita cuma lagi ngisi bensin penuh ke mobil yang mesinnya masih mogok. Uang bisa bikin mereka bertahan di profesi ini, tapi cuma skill dan hati yang bisa bikin mereka beneran ngubah masa depan anak-anak kita. Gimana menurut lo? Apa menurut lo sistem pengawasan setelah insentif ini cair? Udah cukup siap buat ngerubah kultur ngajar yang lama?